ya, seluruh alam semesta ini digarap oleh Allah Ta'ala dengan nama-namanya. Jadi nama-nama itu yang bekerja. Jadi nama-nama Allah itu aktif loh ya, aktif. Qala al-Imam Muhammad al-Busiri qaddasallahu sirrahu, laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Ayat-ayat Al-Quran itu memiliki berlapis-lapis makna. Jadi makna di dalam ayat-ayat itu tidak tunggal, tapi beraneka ragam, bahkan tidak bertepi, tidak terbatas. Karena makna-makna yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tentang ayat-ayat Al-Quran itu sebagaimana Allah tidak terbatas, makna-makna itu pun juga tidak terbatas. Dan kita belajar untuk menggapai-gapai agar pemahaman kita semakin mendalam, pemaknaan kita semakin mendalam, dan kehidupan kita menjadi semakin hakiki. Itu ibaratnya adalah kamaujil bahri fi madadin. Keanekaragaman atau tingkatan-tingkatan makna dalam Al-Quran itu sebagaimana gelombang-gelombang lautan yang datang susul menyusul, yang senantiasa berkejar-kejaran. Nah, itu menunjuk kepada bahwa makna-makna Al-Quran itu tidak ada habis-habisnya. Karena itu, kalau kita berhadapan dengan Al-Quran dan kita merasakan berhadapan dengan adanya samudra yang tidak berpantai, tidak bertepi, itu berarti kita dianugerahi karunia oleh Allah Ta'ala yang sangat besar. Jadi bersentuhan secara rohani dengan Al-Quran itu adalah bersentuhan dengan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Tapi wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu memiliki makna yang cemerlang sebagaimana mutiara-mutiara di dalam lautan. Tapi keindahan makna dari ayat Al-Quran itu jauh di atasnya keindahan mutiara-mutiara lautan, dan jauh lebih mahal dibandingkan mutiara-mutiara lautan. Seberapapun mahalnya mutiara tetap bisa dilabel dengan harga, tapi tidak dengan makna-makna ayat dalam Al-Quran. Dan keindahannya pun juga tidak ada batasnya. Nah, karena itu kita mencoba memasuki ayat demi ayat agar kita bisa sampai kepada ketak terhinggaan makna itu. Walaupun kita tidak bisa mendeskripsikan, tapi kita bisa merasakan, bisa menikmati adanya ketak terhinggaan makna-makna itu. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Ini setidaknya menurut Imam Syafi'i ya. Kalau di Mekah dan Madinah itu tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Karena itu Fatihahnya dibaca sir, basmalahnya dibaca sir, dibaca samar, terus langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Jadi tidak usah kaget ya kalau kita umroh atau haji terus mendengarkan bacaan Fatihah langsung Alhamdulillah, gak usah kaget. Itu juga ada yang memperbolehkan. Oke, basmalah ya. Tentang arti bismillah, bismillah saja ya, itu ada 3 tahap. Yang pertama sebagaimana yang sering kita dengarkan adalah bermakna dengan nama Allah gitu ya. Itu artinya apa? Baknya itu adalah bak musahabah yang menunjuk kepada kebersamaan. Artinya bersamaan dengan menyebut nama Allah, saya minum kopi saya ya. Kenapa kok mesti mengandalkan nama Allah? Karena satu-satunya nama yang absolut itu nama Allah. Jadi
Kita berarti mentransendensikan aktivitas minum ketika kita membaca basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Baknya bernama bak musahabah. Terus ada baknya itu bak isti'la, atas nama. Atas nama Allah kukerjakan perbuatan ini, atas nama Allah kutekuni profesi ini, atas nama Allah aku memulai perjalanan. Jadi harus atas nama Allah. Sebab nama yang bisa dijadikan sandaran itu cuma nama Allah. Nama yang dijadikan kita untuk memohon itu hanya nama Allah. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan Muhammad, berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Ya. Nah, ini di sini melahirkan adanya pemahaman baru di tangan keilmuan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu menyebut adanya syirik yang dibenarkan. Biasanya kan syirik itu tidak saja dosa tapi dosa besar. Innasyirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Dalam tafsir Ibnu Arabi disebutkan bahwa syirik itu adalah ajhalul jahli, induk dari segala kebodohan. Kenapa kok disebut sebagai induk dari segala kebodohan? Bagaimana disebut tidak bodoh? Orang itu kemudian mempertandingkan Allah Ta'ala dengan ciptaannya. Nah kan bukan tandingan ciptaan-ciptaan itu. Jadi ketika ada orang meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Ta'ala, itu syirik. Jadi intinya di situ ya. Jadi syirik itu bergerak di dalam hati manusia, tidak di luar atau di dalam perbuatan manusia, itu tidak. Terutama bergerak di dalam. Misal ya, ada orang datang ke pura, datang ke gereja, itu tidak bisa dicap sebagai syirik. Tidak bisa dicap sebagai syirik. Sebab apa? Kita tidak tahu hati orang itu apa maunya ke sana, kan gitu. Jadi kalau kita misalnya ya, yang berbiasa berobat ke dokter, lantas meyakini bahwa dokter itu punya kekuatan untuk menyembuhkan, itu syirik juga. Kita datang ke kuburan, tapi tidak dalam rangka minta apapun kepada kuburan, tapi mendoakan orang-orang di kuburan yang sudah wafat, itu tidak syirik. Jadi syirik itu bekerjanya di dalam hati, bekerjanya dalam hati. Nah, Ibnu Arabi melahirkan adanya pemahaman yang baru tentang adanya syirik yang diperbolehkan itu. Artinya apa? Kita boleh meminta kepada Allah, kita boleh meminta kepada nama-nama Allah. Misal ya, dikatakan bahwa bukankah intinya sama kepada Allah? Iya, memang intinya itu sama kepada Allah, tapi nuansa doa itu berbeda antara ketika kita minta kepada Allah langsung dan kepada Ar-Rahman, kepada An-Nasir, kepada Al-Hadi, beda. Jadi betul-betul bercabang-cabang nama-nama Allah Ta'ala itu, dan setiap cabang itu bisa dijadikan sarana kita berdoa kepadanya. Makanya ada doa Asmaul Husna. Ya Rahman irhamna, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, tolong belas kasihanilah kami. Ya Hadi ihdina, wahai Tuhan yang Maha memberikan petunjuk, tolong berikan kami petunjuk, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai syirik yang diperbolehkan. Nah, ini sepanjang saya baca dalam kitab-kitab, itu cuma ada dalam kitab Fususul Hikam Ibnu Arabi. Jadi karena itu Allah Ta'ala memperkenalkan nama-namanya itu agar kita masuki dengan doa-doa. Jadi kalau kita misalnya mohon, ya Allah tolong sembuhkan kami, maka yang disebut ya Allah itu maksudnya adalah ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan. Ya Allah tolong berikan kami rezeki, maksudnya itu ya Razak, berikan kami rezeki. Itu kalau digemblangkan. Jadi Allah Ta'ala itu, nama Allah, lafaz Allah itu merupakan induk dari seluruh nama, asal usul dari seluruh nama yang lain. Tapi
walaupun asal usul dari seluruh nama yang lain, nuansanya akan berbeda-beda dibandingkan dengan kita menggunakan nama-namanya yang lain itu. Dengan nama-nama yang lain itu kita bisa mengalami spesifikasi mohon apa, kan begitu. Oke. Bismillah ya, atas nama Allah. Ini istilah atas nama Allah. Jadi jangan pernah kita mengatasnamakan diri sendiri berbuat apapun. Ini atas namaku, jangan sampai. Kenapa? Nama kita tidak bisa dipertaruhkan. Jangankan nama kita, keseluruhan hidup kita tidak bisa dipertaruhkan. Jadi harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada yang bermakna ma'iyah, yaitu kebersamaan. Kebersamaan. Jadi, bersama dengan nama Allah Ta'ala. Karena begini ya, seluruh alam semesta ini digarap oleh Allah Ta'ala dengan nama-namanya. Jadi nama-nama itu yang bekerja. Jadi nama-nama Allah itu aktif loh ya, aktif. Nama-nama Allah, apa saja nama Allah Ta'ala itu aktif. Jadi karena itu kita bisa memasuki nama-nama itu dan kita bisa merasakan respon Allah Ta'ala lewat nama-nama itu. Jadi karena itu ketika ada seorang wali sudah menjelma sebagai nama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu diminta, si wali itu yang bisa datang. Kenapa? Karena sudah menjadi nama Allah Ta'ala yang konkret. Contohnya nelayan-nelayan di zamannya Nabi Isa, ketika dihantam gelombang dan nyaris tenggelam, nelayan-nelayan itu memanggil Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Yang datang ternyata Al-Masih. Ada apa? Nah, itu banyak dilakukan oleh para wali, sebagaimana juga dilakukan oleh Kyai Khalil Bangkalan, dilakukan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf di Gresik itu. Jadi pertolongan-pertolongan orang yang sudah menjelma nama Allah Ta'ala itu spektakuler, melampaui jarak yang jauh. Satu saat Syekh Abdul Qadir Jailani habis wudhu. Setelah habis wudhu berdoa setelah wudhu itu. Setelah berdoa setelah wudhu itu, terus dia menyaksikan ada seorang perempuan yang sedang dalam kondisi ketakutan karena mau dibegal. Syekh Abdul Qadir itu berada di Baghdad, si perempuan yang mau dibegal ini berada di Mekah. Nah, dari Baghdad itu Syekh Abdul Qadir Jailani melemparkan bekiaknya satu, kena begalnya itu, pingsan. Selamat tuh si perempuan. Jadi tangan pertolongannya itu sedemikian rupa. Kenapa? Karena sudah menjelma nama Allah yang konkret. Karena itu beliau menyatakan, lau anna muridi fil masyriq wa ana fil maghrib la madattu yadi ilaihim. Andaikan murid-muridku berada di timur dan aku di barat, maka aku bisa jangkaukan tanganku untuk menolong mereka. Itu loh, itu alasannya kita membaca manaqib. Alasannya kita membaca manaqib. Oke. Jadi adanya tahapan-tahapan di dalam pemaknaan itu yang diungkapkan oleh banyak sekali tafsir, itu tidak akan pernah mencapai finish. Sungguh pun tidak mencapai finish. Kita yang menyelaminya itu sudah merasakan adanya kenikmatan luar biasa, kedalaman yang luar biasa. Padahal itu bisa saja belum ada apa-apanya dibandingkan basmalah, dibandingkan ayat yang diselami oleh para nabi, oleh para wali. Bisa belum ada apa-apanya itu. Jadi karena itu kita mesti lebih semangat lagi untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala lewat ayat-ayat Al-Quran itu. Bahkan keajaiban Al-Quran adalah walaupun ia dibaca oleh orang yang tidak paham, tetap bisa melahirkan getaran. Padahal dia nggak paham. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena Allah Ta'ala dengan Al-Quran itu memberikan rahmatnya yang meluap-luap kepada siapapun yang merespon dengan baik. Jadi karena itu ketika hati kita mulai berkarat, tidak bersentuhan dengan Al-Quran, itu dibuka lagi, dibaca lagi, dinikmati lagi. Lama-lama kita akan ketagihan terhadap kenikmatan di dalam membaca
Al-Quran itu atau mendengarkan Al-Quran itu.